Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan juga penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jemaat dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita mendapati orang yang kelihatannya agamis sekali. Orang yang begitu rohani sekali. Orangnya begitu kelihatannya rajin dalam hal ibadahnya. Rajin pelayanannya. Tetapi sekali lagi, buah yang baiklah yang akan menentukan dia pohon yang baik atau tidak. Karena sama-sama pohon, dia rajin, dia baik. Belum tentu kalau tidak menghasilkan buah yang baik. Dan ingat, buah yang baik itu dinikmati oleh orang lain di sekelilingnya. Jadi mari, sebagai orang percaya sudah harusnya dan semestinya kita jadi pohon yang baik. Ya, jangan sampai kita ini hidup justru tidak jadi berkat. Ya, jadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, artinya hidup seseorang itu jadi berkat buat lingkungan di mana dia berada. Ya, jangan sampai jadi batu sandungan, tetapi jadilah berkat. Ya, hasilkan buah. Ya, jadi kelihatan rohani sekalipun nggak jaminan bahwa dia adalah pohon yang baik. Ya, semua ditentukan dari buah yang dihasilkan. Dan buah yang dihasilkan ini tentu akan dinikmati oleh lingkungan di mana dia berada. Cuma dikasih Tuhan. Ya, sama-sama pohonnya, sama-sama suburnya, sama-sama kelihatan kokohnya. Tetapi yang akan membedakan adalah buahnya. Ya, jadi firman Tuhan katakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ya, tidak menghasilkan buah yang baik artinya punya dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pohon yang tidak menghasilkan buah. Ya, nggak ada buah yang dihasilkan. Atau yang kedua adalah menghasilkan buah tapi tidak baik. Ya, misalkan jeruk kecut secara umum gitu ya. Mangga kecut secara umum. Jadi orang tidak suka. Nah, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik dikatakan pasti loh, bukan mungkin, tapi pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi orang Kristen, orang yang menyatakan, orang yang percaya pada Tuhan Yesus tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah, pada akhirnya akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bicara apa? Bicara kebinasaan. Jadi nggak cukup hanya sekedar sebagai orang percaya, aku percaya Tuhan. Nggak cukup. Hasilkan buah percayamu itu. Buah-buah keselamatan
itu harus diwujud nyatakan sehingga orang sekelilingmu bisa melihat kemuliaan terpancar melalui hidupmu. Orang bisa merasakan kehadiranmu jadi berkat bagi mereka. Ya, kalau kita melihat ya hanya dari tampilannya saja, ya kelihatan rohani rajin pelayanan, tetapi kalau hidupnya tidak jadi berkat, hidup tidak menghasilkan buah, semua sia-sia. Firman Tuhan katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi seseorang itu dikenal dari buah yang dihasilkan. Ya, kalau menghasilkan buah yang baik tentunya ya itu yang dikenan. Ya, tetapi kalau tidak menghasilkan buah yang baik, itu akan dibenci, akan dijauhi. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menebang dan membuang ke dalam api. Ini bicara tentang kebinasaan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo berlomba-lomba menghasilkan buah yang baik sehingga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat, tetangga kita, termasuk gereja, jemaat yang lain, bahkan seluruh bangsa, dan dimanapun kita berada, sudah semestinya sebagai orang percaya menghasilkan buah yang baik sehingga orang bisa menikmati apa yang kita hasilkan, yaitu segala buah yang baik itu, sehingga mereka pun memuliakan Tuhan. Ya, jadi hidup jadi berkat, hidup jadi teladan, hidup menjadi panutan bagi banyak orang di sekeliling kita. Ya, jangan justru orang benci, orang jengkel, orang nggak suka dengan kehadiran kita. Sekali lagi konteksnya mesti dilihat, ini bicara tentang kehidupan orang percaya yang menghasilkan buah. Ya, kalau kita sudah menghasilkan buah yang baik tetap saja dibenci, nah itu lain cerita. Ya, mungkin ada juga memang oleh kasih karunia dia menderita karena nama Tuhan, ya itu lain ya. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah orang-orang percaya, ya mau situasi seperti apapun hendaknya dia menghasilkan buah dimanapun berada, situasi seperti apapun juga. Mari saya mengajak kita semua, pastikan hidup kita menghasilkan buah yang baik sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa menikmati buah yang baik itu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya hidup kami menghasilkan buah seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan dari buah yang dihasilkan inilah orang boleh mengenal akan hidup kami. Dan lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan yang memberi kehidupan bagi kami. Mari Tuhan Kau menolong setiap kami. Mampukan kami Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga hidup kami dikenan Tuhan. Dan hidup kami juga memancarkan terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.